Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan sejarah penyebaran agama Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW. Tentunya dengan berharap kita akan lebih mencintai Nabi kita dan senantiasa kita akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Baiklah, sekarang kita akan menginjak sewaktu Nabi Muhammad berada di Madinah dan kemudian mendirikan sebuah negara Islam. Pada pertama kali Nabi Muhammad melakukan pembangunan masjid. Setiba di Madinah, Nabi dan para sahabat segera membangun masjid, karena masjid memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Islam. Di samping sebagai tempat sholat, masjid juga bisa digunakan untuk menjadi madrasah yang menghasilkan punggawa depan umat Islam dan pembawa panji-panji Islam, juga menjadi tempat pemilihan khalifah, baiat, dan diskusi tentang semua persoalan yang dialami oleh umat Islam. Dari masjid pula lahirlah para pasukan tangguh. Di masjid juga Nabi menyambut utusan para suku dan delegasi para raja dan penguasa. Ini menjadi pilar kedua bagi negara yang didirikan Nabi. Nabi mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin dalam sebuah ikatan persaudaraan kuat yang belum pernah dikenal oleh umat manusia sebelumnya. Kaum Ansor membuka hati dan rumah mereka untuk kaum Muhajirin dengan lapang dada dan penuh kerelaan. Seorang Muhajirin hendak tinggal di rumah seorang Ansor. Orang Ansor segera memberinya separuh hartanya dan rumahnya disiapkan untuk kaum Muhajirin. Demikianlah Nabi mempertalikan hati semua umat Islam. Iman berada di atas semua ikatan, ikatan darah dan kekerabatan, ikatan persaudaraan lebih diutamakan dibandingkan semua ikatan lainnya. Setelah umat Islam telah menjadi kuat di Madinah dan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, Nabi Muhammad SAW menulis sebuah perjanjian dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor dengan kaum Yahudi. Di antara isinya adalah jaminan perlindungan atas agama dan harta kaum Yahudi dan penentuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka. Ibnu Katsir mengatakan Allah mensyariatkan jihad pada waktu yang tepat ketika masih berada di Mekah. Jumlah kaum musyrik jauh lebih besar. Seandainya saat itu Allah mensyariatkan jihad pada umat Islam yang jumlahnya sedikit, tentu merugikan mereka. Oleh sebab itu, tak kalah 8 penduduk Yusrib berbaiat kepada Nabi pada malam Aqabah. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak menyerang penduduk lembah, yaitu penduduk Mina pada malam hari, lalu kita bunuh mereka?" "Aku belum diperintahkan untuk itu," jawab Nabi. Setelah kaum musyrik bertindak melampaui batas, mengusir Nabi dari tengah-tengah mereka, merencanakan pembunuhan terhadapnya dan menyiksa para sahabatnya, lalu setelah umat Islam menetap di Madinah, memiliki negara Islam dan tambatan kuat tempat mereka bergantung, maka Allah mensyariatkan jihad melawan musuh melalui ayat diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi
karena sesungguhnya mereka zalim, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Surat Al-Hajj ayat 22. Kemudian terjadilah peperangan, yaitu perang Ghazwah, perang yang dipimpin oleh Nabi, dan Syariah, perang yang tidak dipimpin oleh Nabi yang terjadi sebelum Badar. Syariah Saiful Bahri terjadi pada Ramadan tahun 1 Hijriah di bawah komando Hamzah bin Abdul Muthalib dengan pasukan berjumlah 30 orang muhajirin. Syariah Rabiq terjadi pada bulan Syawal tahun 1 Hijriah di bawah pimpinan Ubaidah bin Al-Harits dengan pasukan berjumlah 60 orang muhajirin. Kemudian yang ketiga, Syariah Al-Kahlar terjadi pada bulan Zulqaidah tahun 1 Hijriah di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pasukan berjumlah 20 orang laki-laki. Kemudian keempat, perang Al-Abwah atau Waddan terjadi pada bulan Safar tahun 2 Hijriah di bawah pimpinan langsung Nabi Muhammad SAW dengan pasukan berjumlah 70 orang muhajirin. Kelima, perang Buat terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah di bawah pimpinan langsung Nabi Muhammad dengan jumlah pasukan sebanyak 200 orang sahabat. Keenam, perang Safwan terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah di bawah pimpinan langsung Nabi Muhammad SAW dengan 70 orang pasukan melawan Karas bin Jabir Al-Fihri yang mencoba menyerang para pengembala Madinah. Ketujuh, perang Zil Usairoh terjadi pada bulan Jumadil Ula dan Jumadil Akhir tahun 2 Hijriah di bawah pimpinan langsung Nabi Muhammad SAW dengan jumlah pasukan sebanyak 200 orang pasukan. Kemudian kedelapan, Syariah Nakkah terjadi pada bulan Rajab tahun 2 Hijriah di bawah pimpinan Abdullah bin Jahsi Al-Asali dengan pasukan berjumlah 12 orang muhajirin. Peperangan dan Syariah sebelum perang Badar ini tidak sampai berujung pada kontak senjata. Korban terbunuh dari pihak musyrik hanya satu, yaitu Amr bin Al-Hadrami, tapi Nabi menentang tindakan para sahabatnya karena membunuh pada bulan Rajab. Salah satu bulan haram, beliau bersabda, "Aku tak pernah memerintahkan kalian berperang pada bulan-bulan haram." Sahabat kemudian diwajibkan membayar diyat atau tebusan kepada keluarga korban peperangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama yang sangat menentukan dalam sejarah Islam. Perang ini juga dinamakan Yaum Al-Furqan, yang artinya adalah hari pembeda, hari yang menentukan. Di dalamnya Allah membedakan kebenaran dan dari kebatilan. Sebab peperangan karena Nabi ingin mengambil kembali harta dan barang-barang umat Islam muhajirin yang dirampas oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad ingin mencegat kafilah dagang Quraisy dari Syam yang dipimpin Abu Sufyan. Ada kafilah Quraisy yang membawa harta kalian, cegatlah mereka, semoga Allah menyertai kalian, kata Nabi kepada para sahabat.
Sebagian dari mereka bergegas pergi dan sisanya lagi tetap tinggal karena mengira peperangan takkan terjadi. Mengingat kafilah Quraisy hanya berjumlah 40 orang. Pada tanggal 8 Ramadan tahun 2 Hijriah, Nabi berangkat. Beliau menunjuk Abu Lubabah menjadi pemimpin sementara di Madinah dan Ibnu Maktum menjadi imam sholat. Abu Sufyan mengetahui rencana Nabi. Ia kemudian mengutus Amr bin Damham al-Ghifari pergi ke Mekah untuk memberitahu kaum Quraisy tentang situasi yang sedang terjadi. Ibnu Damdam masuk Mekah mengganti kantong pelananya, memotong hidung untanya dan menyobek-nyobek pakaiannya dari belakang, lalu berteriak kencang, "Hei kaum Quraisy, kafilah-kafilah harta kalian bersama Abu Sufyan, tapi terancam oleh Muhammad dan para sahabatnya. Aku mengira kalian takkan mendapatkannya lagi. Tolong, kaum Quraisy segera bergerak menyiapkan pasukan untuk melindungi kafilah. Semuanya pergi kecuali Abu Lahab. Jumlah mereka 950 orang dengan 100 ekor kuda dan 700 ekor unta." Abu Sufyan berhasil meloloskan diri dan kabur ke tebing. Ia menulis surat meminta agar kaum Quraisy kembali pulang. Tapi Abu Jahal menolak mentah-mentah sembari berkata, "Demi Tuhan, kami tidak akan kembali sebelum tiba di Badar. Kami akan tinggal 3 hari di sana, menyembelih unta, pesta makan, minum minuman khamr, mendengar biduan bernyanyi, hingga semua orang-orang Jazirah Arab tahu tentang kita dan takut kepada kita selamanya." Nabi berkumpul bersama beberapa sahabat terkemuka untuk meminta pendapat utamanya dari kaum Ansor yang telah berikrar setia untuk melindungi beliau di dalam kota Madinah. "Apa pendapat kalian?" kata Nabi. Abu Bakar berdiri dan mengusulkan tetap maju. Begitu pula Umar bin Khattab, Miqdad bin lalu berdiri dan berkata, "Teruslah maju Rasulullah, laksanakan sesuai titah Allah. Kami akan bersamamu, demi Allah. Kami tidak akan berkata seperti perkataan Bani Israel pada Musa. Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami akan duduk di sini menantimu. Tidak, tapi kami akan mengatakan kepadamu, pergilah bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami akan berperang bersamamu, demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Seandainya engkau membawa kami menerjuni lautan lumpur, arah Yaman, daerah terjauh Jazirah Arab sekalipun, kami tetap akan patuh. Kami akan berjuang bersamamu dengan gagah berani hingga mencapai tujuan." Nabi memuji kata-kata Miqdad dan mendoakannya. "Siapa lagi yang mau berpendapat?" kata Nabi. Sa'd bin Mu'adz, tokoh suku Aus dan pemuka Ansor, berdiri dan berkata, "Demi Allah, benarkah yang engkau maksudkan adalah kami?" "Iya," jawab Nabi singkat. Kemudian Sa'd berkata lagi, "Sungguh kami telah beriman kepadamu, membenarkanmu, dan kami telah bersaksikan bahwa ajaranmu adalah benar. Kami juga sudah bersumpah setia kepadamu untuk selalu taat dan patuh. Teruslah maju Rasulullah, kami akan selalu bersamamu demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Seandainya engkau membawa kami ke lautan, lalu engkau mengarunginya, kami pasti juga akan mengarunginya bersamamu. Tak seorang pun akan berpaling. Kami tak gentar bertemu dengan musuh besok. Kami adalah orang-orang gagah berani dalam peperangan, tidak pernah gentar menghadapi musuh. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu kiprah kami yang berkenan di hatimu. Karena itu berangkatkanlah kami bersama berkah Allah." Nabi sangat senang mendengar perkataan Sa'd. Beliau kemudian berseru,
berangkatlah dan bergembiralah. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari kedua kelompok itu. Demi Allah, seolah-olah sekarang aku melihat kekalahan mereka, kaum Quraisy. Nabi bergerak dalam dua pasukan tak kala beliau berhenti di suatu tempat dekat mata air Badar untuk membuat markas. Habab bin Al-Munzir bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah pemilihan tempat ini berdasarkan wahyu dari Allah yang tidak boleh dilanggar, ataukah hanya pendapatmu dan sekedar siasat untuk strategi perang?" Nabi menjawab, "Tidak, pemilihan tempat ini hanya pendapat, strategi, dan siasat saja. Jika demikian, ini bukan tempat yang tepat, Rasulullah. Pergilah bersama para sahabat sampai tiba di mata air terdekat dengan pasukan Quraisy. Kita berhenti di sana, lalu kita menutup dan menimbunnya. Kita kemudian membangun kolam di atasnya, memenuhinya dengan air. Kita berperang melawan kaum Quraisy dalam kondisi bisa minum, sementara mereka tidak," kata Hubab. Usul yang jitu, puji Nabi. Beliau dan para sahabatnya kemudian bergerak hingga tiba di mata air terdekat dengan musuh. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mengalirkan mata air tersebut dan membangun kolam di dekatnya. Pasukan muslim yang berjumlah 314 orang, mereka terdiri dari 83 orang muhajirin, 61 orang dari suku Aus, dan 170 orang dari suku Hajraj. Bersama mereka terdapat 2 ekor kuda milik Jubair bin Awam dan satunya lagi milik Miqdad bin Al-Aswad, serta 70 ekor unta yang setia. 1 ekor unta ditunggangi 2 hingga 3 orang. Pembawa panji umum adalah Mus'ab bin Umair. Pembawa bendera muhajirin adalah Ali bin Abi Thalib, dan pembawa bendera Ansor adalah Sa'd bin Mu'adz. Di sebelah kanan beliau terdapat Jubair bin Awam, di kiri beliau terdapat Miqdad bin Al-Aswad, dan di belakang beliau terdapat Qais bin Abi Sa'ah. Komando tertinggi dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, pasukan musyrik berjumlah 950 orang di bawah pimpinan Abu Jahal. Mereka membawa 100 ekor kuda, 700 ekor unta, dan 600 pakaian perang. Setibanya pasukan muslim di tempat dekat mata air yang dituju, Sa'd bin Mu'adz mengusulkan pembangunan sebuah tenda khusus bagi komando Nabi. Nabi menerima usul Sa'd dan memujinya serta mendoakannya. Mereka lalu membuat sebuah tenda di anak bukit yang cukup tinggi, tepatnya di sebelah timur dari medan perang dan menghadap langsung ke arena peperangan. Dipilihlah beberapa pemuda Ansor dengan pimpinan Sa'd bin Mu'adz yang bertugas menjaga dan melindungi Nabi di sekeliling tenda. Selanjutnya, pada malam hari sebelum perang, Nabi terus berdoa dan mendesak Tuhan agar memberinya kemenangan. "Ya Allah, jika Engkau sampai menghancurkan pasukan muslim, tentulah Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini." Abu Bakar sampai iba melihat Nabi, lalu menenangkannya dengan janji Allah kepadanya. Nabi tidur lalu bangun dan berkata, "Kabarkanlah berita gembira ini Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang kepadamu. Aku melihat Jibril mengambil tali kendali kudanya dan mengendarainya di tengah peperangan." Sebelum perang, Nabi menyemangati pasukan muslim seraya bersabda, "Demi yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, tidaklah seseorang memerangi mereka pada hari ini lalu terbunuh dalam keadaan sabar, mengharap pahala, dan tidak pantang mundur kecuali Allah akan memasukkannya ke surga." Peperangan terjadi pada pagi hari pada tanggal 10 Ramadan tahun 2 Hijriah. Hamzah bin Abdul Muthalib berhasil membunuh Aswad bin Abdul Asyad al-Makhzumi, orang yang bersumpah akan mengambil air minum dari kolam pasukan muslim atau menghancurkannya atau memilih mati karenanya.
Setelah itu 3 orang kafir Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Urbah, keluar dari barisan meminta adu tanding. Nabi kemudian menyuruh Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harits untuk meladeni mereka. Ketiga orang yang diutus Nabi merupakan keluarga atau saudara dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Hamzah dan ahli berhasil merobohkan Saibah dan Walid dengan mudah. Ubaidah kesulitan melawan Utbah hingga Hamzah dan Ali membantunya dan membunuh Utbah. Keduanya segera membopong Ubaidah yang terluka di hadapan Nabi. Perang terus berkecamuk di antara dua pihak hingga umat Islam berhasil meraih kemenangan. Kemenangan ini menjadi sangat berarti bagi umat Islam dan menjadi pukulan telak bagi kaum musyrik. Korban di pihak musuh sebanyak 70 orang dan beberapa lagi ditawan, sementara korban syahid di pihak muslim sebanyak 14 orang. Nabi meminta pendapat kepada sejumlah sahabat terkait apa yang harus dilakukan terhadap para tawanan perang. Bagaimana pendapatmu, Abu Bakar? Tanya beliau kepada Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, mereka juga keluargamu, Nabi Allah. Menurutku engkau bisa minta tebusan dari mereka, dan itu bisa menjadi sumber kekuatan kita melawan kaum kafir. Semoga Allah menunjukkan jalan Islam kepada mereka. Lalu bagaimana pendapatmu, Umar? Tanya Nabi kepada Umar. Umar menjawab, saya tidak sependapat dengan Abu Bakar. Menurutku engkau harus mengizinkan kami menebas leher mereka semua. Engkau harus mengizinkan Ali menebas leher Ukail dan mengizinkanku menebas leher si Fulan. Yang Fulan itu merupakan kerabat dari Umar sendiri ya. Nah, sebab mereka adalah para tokoh dan pembesar kaum kafir Quraisy. Nabi akhirnya mengambil pendapat Abu Bakar dan mengesampingkan pendapat dari Umar. Setelah itu turunlah ayat, tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat Al-Anfal. Ayat ini menguatkan pendapat Umar bin Khattab. Setelah peperangan, umat Islam melemparkan semua mayat kaum musyrik ke sumur Kulaib. Nabi berdiri di bibir sumur lalu bersabda, sudahkah kalian mendapati bahwa janji Tuhan kalian itu benar adanya? Sungguh aku mendapati janji Tuhanku benar adanya. Sebelum pasukan muslim kembali ke Madinah, Nabi mengutus Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Harits pergi ke Madinah untuk menyampaikan berita kemenangan. Sebelumnya kaum Yahudi dan orang-orang munafik Madinah meyakini bahwa pasukan muslim pasti kalah. Bahkan mereka masih menyebarkan berita yang menimbulkan keresahan serta berita kemenangan sampai di telinga mereka, seperti Al-Haisaman bin Iyas. Dalam konteks perang Badar inilah surah Al-Anfal diturunkan. Setelah Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam di perang Badar, hati kaum Yahudi Madinah makin dipenuhi perasaan dengki dan benci. Mereka makin berani memusuhi, menjalimi, menghina dan mengejek umat Islam. Nabi mengumpulkan mereka di pasar Kainuka. Hei kaum Yahudi, takutlah kalian dari murka Allah yang pernah ditimpakannya pada kaum Quraisy. Peluklah Islam, karena kalian sebenarnya sudah tahu bahwa aku Nabi dan utusan Allah. Kalian sudah tahu itu semua di dalam kitab kalian dan janji Allah kepada kalian, kata Nabi. Bukannya menurut, mereka malah menantang. Hai Muhammad, apa engkau kira kami seperti kaummu? Jangan bangga ketika engkau berhadapan dengan kaum yang tidak ahli berperang dan engkau mendapatkan kesempatan dan menang. Demi Tuhan,
seandainya engkau berperang melawan kami, engkau akan tahu, kamilah ahlinya. Mereka mengabaikan kata-kata dan peringatan Nabi, bahkan terus melakukan penghinaan dan kejahatan. Di suatu hari, seorang wanita Arab datang ke pasar Kainuka untuk menyepuh perhiasan. Ia duduk menunggu, tiba-tiba sekelompok orang Yahudi datang dan langsung memintanya membuka wajah. Wanita itu pun menolak. Tukang sapu itu diam-diam menyangkutkan ujung pakaiannya ke bagian punggungnya. Ketika wanita itu berdiri, auratnya terbuka. Melihat ini, orang-orang Yahudi tertawa senang. Wanita itu menjerit minta pertolongan. Datanglah seorang laki muslim menghampiri tukang sapu Yahudi dan membunuhnya. Orang-orang Yahudi sangat marah dan mengeroyok lelaki muslim itu hingga terbunuh. Tindakan mereka ini membuat umat muslim naik pitam. Kedua belah pihak terlibat bentrokan. Merekalah orang-orang Yahudi yang pertama kali melanggar perjanjian dengan Nabi. Nabi bergegas pergi hendak memerangi mereka. Saat melihat kedatangan Nabi dan pasukannya, mereka bersembunyi di balik benteng. Nabi pun mengepung mereka selama 15 hari. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Syawal tahun 2 Hijriah, dan Nabi menghentikan pengepungan setelah menerima desakan dari pemimpin kaum munafik, yaitu Ibnu Salul yang belum sebulan masuk Islam. Nabi memerintahkan pengusiran kaum Yahudi Bani Kainuka. Mereka keluar dari Madinah menuju perkampungan Ajra'at di Syam. Belum lama tinggal di sana, sebagian besar dari mereka sudah mati karena terjadi bencana. Berikut ini peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Yang pertama adalah wafatnya Utsman bin Maz'un, sahabat Nabi yang dikuburkan di Baqi. Nabi meletakkan sebuah batu di atas kuburnya lalu berkata, "Aku memberi tanda kubur saudaraku ini." Kemudian diwajibkannya puasa Ramadan dan disyariatkannya sholat Id dan zakat fitrah. Selanjutnya disyariatkan zakat mal. Berikut penjelasan nisbah atau ukuran dan syarat-syaratnya. Kemudian peristiwa keislaman Umair bin Wab al-Jumahi yang lebih dikenal dengan sebutan setan Quraisy. Ia pergi ke Madinah untuk membunuh Nabi, tapi Allah melapangkan dadanya sehingga ia masuk Islam. Selanjutnya peristiwa wafatnya Ruqayyah putri Nabi dan istri Utsman bin Affan pada saat terjadi perang Badar. Karena sakit yang diderita oleh Ruqayyah inilah Nabi mengizinkan Utsman untuk menemani istrinya dan tidak ikut berperang. Kemudian peristiwa pernikahan Utsman bin Affan dengan Ummu Kulsum putri Nabi ini dilakukan setelah wafatnya Ruqayyah, saudara Ummi Kulsum. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah putri Nabi. Dan terakhir adalah peristiwa Zainab putri Nabi hijrah ke Madinah dari Mekah. Ini setelah Nabi membebaskan suami Zainab, Abu al-As bin al-Rabi, yang menjadi tawanan pada perang Badar umat Islam. Nah, itulah sejarah terjadinya perang Badar antara kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW melawan pasukan kaum Quraisy. Semoga ulasan atau kajian ini bermanfaat dan menambah keimanan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.